Haleluya. Puji nama Tuhan buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita pada sore hari, petang hari ini boleh ada. Semua karena kasih dan kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saya jemput bangkit berdiri kita semuanya. Kita akan mulaikan ibadah pemuda remaja pada petang hari ini. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan pada saat hari ini, pada petang hari ini. Mengagungkan, memuliakan nama-Mu, Raja di atas segala raja yang berkuasa atas hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau meninggikan Engkau lebih dari segala-galanya Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bawa korban syukur kepada Tuhan pada petang hari ini. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Mari bermazmur bagi nama Tuhan dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Tinggikan diri-Mu. Haleluya, haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu. Haleluya, haleluya. Mengatasi bumi. Haleluya.
segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Mari Engkau Raja yang bertahta di atas setiap puji-pujian kami. Petang hari ini kami undang hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, berkuasa mengatasi segala apa yang ada dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Mari Allah Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hati kami limpah dengan pujian pada petang hari ini. Karena kesempatan yang begitu indah Tuhan pertemukan kami kembali untuk kami menaikkan pujian syukur kami kepada Engkau. Mari Engkau Allah yang bertata di atas puji-pujian kami. Hadirat-Mu ada bersama-sama dengan kami. Memimpin, mengurapi setiap ibadah pujian yang kami kerjakan dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu, para pelayan-pelayan-Mu, terlebih kami semua yang hadir pada petang hari ini. Engkau mengurapi kami semua dan sukacita surga kami undang ada di tengah-tengah kami. Menjadi bagian kami dalam kami memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Pengurapan Tuhan bagi kami semuanya. Dan juga bagi hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Haleluya. Hikmat Tuhan ada bersama dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Terlebih sukacita surga itu ada bersama-sama dengan kami melalui puji-pujian yang kami naikkan ke hadirat Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan pengucapan syukur kami akan mulaikan ibadah kami pada petang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tetap bangkit berdiri rekan-rekan pemuda dan remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Bahwa meninggikan Tuhan lebih dari segala-galanya dalam kehidupan kita. Petang hari ini tiba saatnya bagi kita untuk menaikkan pujian, bersyukur, bersuka, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya. Haleluya. Berkumpul bersatu
naikkan pujian-Mu. Hormat dan lebih keras lagi katakan keselamatan bagi Allah. Haleluya. Kami naikkan pada pujian dan kekuatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Keselamatan bagi Allah. Keselamatan bagi Allah yang lurus dan bersama. Kami naikkan pada Anak Domba. Dia dan kekuatan, hormat, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Allah kita. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Silakan duduk teman-teman semuanya. Haleluya. Bahwa keselamatan yang datangnya dari Allah dicurahkan bagi kita semua, anak-anak Tuhan yang senantiasa berserah dan berharap kepada Tuhan. Haleluya. Sebab Ia Allah yang perkasa, Allah yang kuat, Allah yang dahsyat dalam kehidupan kita. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanmu, tapi semua pemberian dari Tuhan kita Yesus Kristus, Allah Bapa kita di surga, yang dicurahkan bagi kita semuanya. Haleluya. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus segenap jiwaku. Lewat berbagai tabur lagu, Kau tinggal dalamku, dengan imanku pun berseru. Kau Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Firman-Mu terangi jalanku. Allah Tuhan, Allah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab Firman-Mu terangi jalanku. Kau Tuhan, Allah yang perkasa. Haleluya. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menembus segenap jiwaku. Lewat berbagai tabur lagu, karena Kau tinggal dalamku, dengan imanku pun berseru. Saya jemput bangkit berdiri semuanya. Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab Firman-Mu terangi jalanku. Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Firman-Mu terangi jalanku. Haleluya. Yesus, Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan, Allah pemenang. Yesus, Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus, Kaulah Raja. Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab Firman-Mu
kau bangkit berdiri, rekan-rekan pemuda remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab Dia Allah yang perkasa dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita tetap mau iring Tuhan sampai akhir hidup kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, haleluya.
baik dalam hidup kami. Dan di malam hari ini kami boleh berkumpul lagi bersama-sama menikmati kebaikan-Mu, menikmati kemurahan-Mu dalam perjalanan hidup kami. Pujian yang sudah kami naikkan, kami tahu tidak hanya sekedar kata-kata, tidak hanya sekedar kami naikkan begitu saja, tetapi benar-benar menjadi satu pernyataan kami di hadirat-Mu, bahwa kami mau terus belajar mengikuti panggilan Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami tahu bahwa siapa diri kami diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik, maka ajar kami memiliki hati yang mau terus berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami siapkan hati kami buat firman-Mu. Bekerjalah Tuhan di tengah-tengah pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk rekan-rekan pemuda remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Sesuai dengan tema yang diberikan dan minggu lalu sudah dibahas, rekan-rekan remaja pemuda sudah diberkati lewat firman Tuhan yang minggu lalu. Berbicara tentang siapakah diri saya. Ada yang masih belum tahu siapa diri Anda? Atau sudah tahu semua? Lewat firman Tuhan yang sudah didengarkan minggu lalu. Bicara tentang siapa saya, minggu lalu sudah ditegaskan oleh Ibu Pendeta Muda Priscilla. Ketika kita tahu siapa jati diri kita, sebenarnya sebagai anak Tuhan kita nggak usah tanya lagi, siapa saya? Setuju? Setuju? Oke, kayaknya tegang sekali, saya tidak lihat wajah-wajah rekan-rekan remaja dan pemuda. Setuju? Tidak usah tanya lagi siapa saya. Karena kita sudah tahu. Sudah tahu siapa Anda? Jangan sampai Anda amnesia ya. Saya percaya malam hari ini walaupun semua wajahnya ditutupi masker, saya percaya ada sukacita yang luar biasa malam hari ini. Amin. Langsung saja kita membuka Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Sesuai dengan tema firman Tuhan yang diberikan. Lanjutan dari firman Tuhan minggu lalu. Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Silakan membuka Alkitabnya baik dari HP maupun bawa Alkitab atau bisa langsung lihat. Dan kita akan baca ayat ini bersama-sama dalam hitungannya yang ketiga. 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Oke, boleh lebih kuat lagi? 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Katakan amin. Sudah tahu panggilan hidup kita? Sudah tahu? Saya tidak membahas lagi siapa diri kita, tapi saya mau tekankan di malam hari ini, sudah tahu tujuan atau panggilan hidup kita? Sudah tahu? Kalau belum tahu, coba baca ayat ini yang kuat ya. Tolong semua fokus baca ayat ini yang kuat. 1, 2, 3. Tuhan di saat menciptakan kita, Tuhan itu punya maksud dan tujuan. Ketika Tuhan menciptakan kita, tidak hanya sekedar diciptakan begitu saja. Beberapa tahun yang lalu anak-anak yang kecil-kecil, anak-anak SD, anak TK, mereka itu membuat sendiri slime. Dan ketika mereka membuat slime, mereka punya maksud dan tujuan, tidak hanya sekedar buat begitu, habis itu ditinggal, tidak. Sama
seperti Tuhan, di saat Tuhan menciptakan kita, Tuhan punya maksud dan tujuan. Dan malam hari ini pastikan maksud dan tujuan Tuhan itu benar-benar nancap di hati kita. Supaya apa? Supaya anak-anak, rekan-rekan, remaja dan pemuda ke depan itu tidak salah melangkah. Amin. Perjalanan hidup rekan-rekan remaja dan pemuda itu masih panjang. Dan itu diawali bagaimana ketika kita sudah tahu siapa diri kita. Ayat ini jelas memberikan penekanan dalam hidup kita semua. Bahwa ketika Tuhan menciptakan kita dengan maksud dan tujuan, ingat, yang harus kita ingat, yang menciptakan kita ini adalah Tuhan. Berarti kita miliknya siapa? Miliknya siapa? Hidup kita miliknya siapa? Hidup kita miliknya Tuhan. Jika kita sadar hidup kita miliknya Tuhan, kita nggak pakai hidup kita dengan seenak mungkin, dengan seenak saja. Kita nggak pakai hidup kita dengan semau-maunya kita gitu. Kita tahu kita ini miliknya Tuhan. Rasul Paulus memberikan penekanan kepada jemaat-jemaat yang ada di Efesus. Bahwa ketika kita tahu kita ini adalah buatannya Allah yang diciptakan, di ayatnya kembali di ayatnya yang ke-10, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus memberikan penekanan bagaimana ketika kita diciptakan dengan sebuah tujuan, yaitu melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ayat ini datang, kita sudah dengar minggu lalu. Firman Tuhan sudah jelas sekali, ada contoh-contoh bagaimana Esther hidup, bagaimana Samuel hidup, bagaimana mereka berjalan itu tidak sesuai dengan maunya. Tapi bagaimana mereka berjalan, mereka berpatokan kepada sang empunya kehidupan mereka, yaitu Tuhan. Mereka tahu bahwa hidup mereka adalah miliknya Tuhan. Mereka tahu, mereka punya panggilan hidup. Rekan-rekan remaja pemuda, kalau mau tanya sekarang itu zamannya, waduh, zamannya ya kembali semua keputusan, kita punya kehendak bebas. Tapi berhati-hatilah dengan setiap keputusan yang kita ambil, karena semuanya ada resikonya. Dan malam hari ini kita mau belajar bahwa Allah sudah mempersiapkan kita untuk melakukan pekerjaan baik. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan memberikan mereka satu mandat untuk melakukan pekerjaan baik. Kalau boleh saya katakan bukan hanya kalau bilang pekerjaan baik, oh berarti cuma bekerja. Tapi kita melakukan perbuatan baik dalam hidup ini. Bicara, kita harus tahu dulu siapa pemilik hidup kita. Pemilik hidup kita adalah Tuhan. Pemilik hidup kita adalah Allah sendiri. Ketika kita sudah tahu bahwa kita ini miliknya Allah, berarti kita ini spesial. Katakan sama diri sendiri, saya spesial. Saya orang-orang yang dikatakan, kalau boleh saya kasih contoh ya, ada barang yang apa namanya kalau barangnya terbatas? Limited apa? Limited edition. Coba lihat, walaupun suami saya kembar, dia limited edition. Gak ada yang sama seperti suami saya. Katakan saya limited edition. Loh, gak percaya? Katakan saya limited edition. Apapun bentuk dan rupa kita, kita ini miliknya Tuhan. Tidak ada yang sama seperti kita, amin. Walaupun mungkin ada mirip-miripnya sedikit, tapi gak ada yang sama persis. Istrinya ketua kaum muda kembar. Tapi saya percaya, Nevi walaupun kembar tidak akan sama dengan Feni. Kenapa? Dia limited edition. Ketika kita tahu kita ini barang ciptaan Tuhan yang limited edition, walaupun dari sekian banyak kita itu spesial. Mari
Kita mau belajar hidup. Ketika kita sudah tahu kita ini miliknya Tuhan, mari kita mau belajar hidup terus di dalam perkenanannya Tuhan. Dengan melakukan tugas panggilan kita. Apa itu tugas panggilan kita? Yaitu melakukan pekerjaan yang gimana sih anak-anak remaja dan pemuda sekarang? Tidak usah jauh-jauh. Tidak usah kita cerita di luar. Coba kita lihat diri kita sendiri. Coba kita introspeksi diri kita sendiri. Sekarang ini kita sudah melakukan pekerjaan yang baik, yang sesuai dengan apa yang Tuhan minta. Coba perhatikan di dalam Efesus pasal 2 dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Saya tidak membuka di kitab lain, tapi saya tetap bawa di dalam Efesus pasal 2. Efesus 2 ayat 1 sampai dengan ketiga. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Tetapi kami hidup di dalam ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tidak ada dari kita yang hidupnya dari dulu itu suci terus. Kita pernah ada di manusia yang lama. Kita pernah menempati yang namanya manusia yang lama. Yang firman Tuhan katakan di malam hari ini, sebenarnya Rasul Paulus berkata, sebenarnya kami dulu semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup dalam hawa nafsu. Hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Remaja pemuda. Jangan menganggap karena waktu masih remaja, masih panjang, masih banyak waktu. Tahu cara hidup orang-orang yang tidak sadar bahwa dia miliknya Tuhan. Dia hidup sesuai dengan keinginan daging, hidup di dalam hawa nafsu, menuruti kehendak daging. Kehendak daging itu bertentangan dengan kehendaknya Tuhan. Kalau mau lihat kehidupan orang-orang yang berhasil, itu juga dilihat bagaimana perjalanan hidupnya. Berusaha keras, tidak mengikuti kehendak dagingnya, tidak mengikuti hawa nafsu, pikirannya yang jahat. Berapa banyak dari kita yang saat ini kita masih punya orang tua? Anak-anak remaja dan pemuda, saya mau ingatkan buat kita semua. Saya tinggal punya mama. Sekalipun jauh, saya berusaha komunikasi. Ada hal yang Tuhan ingatkan. Seburuk apapun orang tua, tapi yang harus saya lakukan, saya harus punya kewajiban menghormati orang tua. Jangan pernah anggap bahwa kita akan berhasil ke depan kalau kita tidak hormati orang tua. Apapun kesalahan yang orang tua lakukan, jangan ikuti hawa nafsu daging. Dia udah nyakitin saya, dia hidupnya semaunya. Biarkan. Tapi yang harus saudara ketahui, saudara punya kewajiban hormati ayah dan ibumu. Kenapa? Dari 10 perintah Tuhan, perintah Tuhan yang kelima ini yang mengandung janji. Dan Tuhan berkata, hormati ayahmu dan ibumu supaya apa? Supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Hari ini kalau kita masih ada dari antara kita ngomong sama orang tua kayak ngomong sama teman, gak sopan. Saya ngomong di sini. Sebelum saya menikah dan akhirnya saya masuk dalam rumah tangga,
Suami saya kalau panggil papa itu Ebes. Saya tanya, kenapa panggil Ebes? Oh, bahasa keren itu. Ada yang sudah mulai senyum-senyum, ada yang selalu panggil Ebes sama orang tuh, papa mamanya. Oh, kalau papa itu Ebes. Kalau mama? Kalau mama? Apa sih arti MS? Bahasa gaul, ya toh. Tuhan menciptakan kita untuk melakukan pekerjaan baik. Amin. Ada panggilan dalam hidup kita. Hal selanjutnya, ketika kita masih hidup di dalam manusia yang lama, Rasul Paulus berkata, kalau rekan-rekan remaja pemuda membaca, semua orang yang berada di luar Kristus itu yang masih tinggal di dalam dosa, akhirnya mereka juga mati di dalam dosa. Dan apa yang terjadi? Mereka itu lebih takluk, lebih menuruti. Di sini saya mencatat, mereka lebih menuruti keinginan dari para penguasa. Coba lihat di ayat yang kedua. Kembali ayat yang kedua, Kak Yosef ya yang di belakang. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Berapa banyak dari kita terlalu mengikuti jalan dunia ini, melihat tren-tren yang ada, kita ngikuti, ya kan? Tidak salah. Tapi kita harus tahu, kita ini miliknya Tuhan. Firman Tuhan katakan kita miliknya Tuhan. Tuhan kita adalah raja di atas segala raja. Kalau Bapak kita adalah raja, kita ini siapa? Kita ini siapa? Anak raja. Tahu tatanan hidup seorang anak raja? Gak sembarangan, ngomong itu gak sembarangan, ceplas-ceplos. Ngomong itu diatur, ditata, ikut aturan-aturan yang ada. Lah sekarang gak ngerti. Di sana ngomongnya bahasa ngetrennya, sekarang gak tahu kata-kata itu gak, sampai saya banyak gak ngerti kalau ada orang ngomong. Sudah gak jelas. Cara ngomong aja sudah nggak diatur, nggak dipikirkan ngomong sama orang tua atau ngomong sama teman dekatnya atau yang lebih muda dari dia. Selanjutnya apa? Perilaku sehari-hari. Anak raja itu tidak macam-macam hidupnya. Ketika dia udah macam-macam langsung diingatin. Kita miliknya siapa? Miliknya siapa? Saya mau ingatkan buat anak-anak remaja, pemuda, entah cewek atau cowok. Kalau ada yang masih ngerokok, berhenti. Kalau ada yang masih ngerokok, berhenti. Memang tidak gampang untuk berhenti. Saya gak pernah ngerokok memang. Tapi berhenti. Kita anak raja. Amin. Kita anak raja, amin. Jangan mau ikut gaya, tren-tren orang. Oh saya nggak ngerokok, tapi saya pakai apa? Pakai apa namanya? Pakai apa? Yang keluar asapnya ngumpul-ngumpul itu? Kalau Bapak Gembala khotbah dari beberapa bulan yang lalu, tahun lalu, kita terlalu ikuti keadaan dunia, ngetrennya dunia. Kita akhirnya kalau minumnya boba. Padahal di sini sudah ada dari dulu ya. Apa yang gerundul-gerundul itu? Jenang gerendul ya. Ngomong aja jenang gerendul gitu, gak usah boba-bobaan gitu ya. Uang dari dulu udah ada kok jenang gerendul ya toh. Ayo, siapa yang gak pernah dikasih jenang gerendul dari dulu? Hanya bedanya jenang gerendulnya yang dulu gak dicampur susu, gak dicampur apa segala macam. Ya taunya pakai gula merah kali ya, sama santan gitu. Biasa saya dapat. Kalau ada hajatan-hajatan, oh ini jenang gerendul. Bener ya jenang gerendul ya? Bener ya? Nanti kalau kemana nggak tahu apa kafenya yang ada jualan boba, saya mau beli jenang gerendul gitu ya. Intermezzo aja ya. Selanjutnya, ketika kita masih hidup di dalam keinginan mengikuti jalan dunia,
menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Siapa sih roh yang sedang bekerja sekarang ini di antara orang-orang durhaka? Roh ini kuat sekali magnetnya. Dan yang namanya orang durhaka, mereka tidak akan pernah mengalami yang namanya keselamatan ketika mereka tidak berbalik kepada Tuhan. Malam hari ini, mari ingat, saya ini miliknya Tuhan. Amin. Saya anak raja. Ingat, saya anak raja. Ketika saya anak raja, saya nggak mau coba-coba untuk yang lain. Amin. Tidak ada gunanya ketika kita masih hidup dengan cara hidup manusia yang lama. Di ayatnya yang keempat, mari kita lihat di ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-6. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Yang ke-6, ayat ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Kan hal ini adalah hal yang luar biasa. Kita seharusnya, yang sebentar lagi kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Kita yang seharusnya menerima hukuman. Tetapi Tuhan Yesus karena kasih karunia-Nya, karena kasih-Nya yang begitu besar, setiap orang yang meresponi panggilan Tuhan dalam hidupnya, ia memperoleh keselamatan. Bahkan Tuhan menempatkan kita bersama-sama dengan Dia di mana? Di surga. Ingat, tujuan akhir kita di mana? Tujuan akhir kita di mana? Saya sempat berpikir begini, tujuan akhir saya di surga. Kalau saya 2 sampai sekarang, terus tiba-tiba mungkin terjadi satu hal dan saya mati. Saya mau tanya kepada rekan-rekan remaja pemuda, kalau saya 2 sama Tuhan ya, gak usah sama Tuhan, 2 sama orang tua. Tiba-tiba mungkin tidak tahu, siapa di sini yang tahu sampai berapa lama hidup? Ada? Boleh angkat tangan? Ada yang tahu waktu matinya kapan? Boleh angkat tangan? Ada yang tahu hari kapan dia akan mati? Gak ada yang tahu. Yang tahu cuma orang yang akan dihukum mati ya. Dia tahu harinya tapi tidak tahu detiknya keberapa. Remaja pemuda, kita ini miliknya Tuhan. Sekalipun dulu mungkin kita pernah hidup di dalam dosa, cara hidup kita yang lama. Saya boleh minta tolong yang di belakang? Coba kasih hati kita kalau datang dengar firman Tuhan itu tertuju. Supaya apa? Ketika pulang, Sabtu Minggu yang kita jalani itu benar-benar firman Tuhan itu masuk dalam hati kita. Kita biarkan firman Tuhan masuk, bekerja dalam hidup kita. Kalau dari sini kita tidak belajar menghormati firman Tuhan, bagaimana selanjutnya dalam perjalanan hidup kita? Tidak main-main sekarang. Sekarang waktunya Tuhan sedang mengadakan pemilihan. Bukan pemilihan siapa yang paling hebat, bukan. Siapa yang membuat hatinya Tuhan itu terpikat dengan kehidupan kita. Kita memikat apa yang kita lakukan, pekerjaan baik yang kita lakukan, yang sesuai dengan panggilan Tuhan, itu memikat hatinya Tuhan. Saya nggak tahu pengurus kasih ayat ini, saya nggak bawa ke ayat yang lain. Minggu lalu sudah jelas bagaimana ketika Esther ada di posisinya, di tengah-tengah orang yang sedang mengalami satu hal.
Tetapi ketika dia tahu panggilan hidupnya untuk melakukan pekerjaan baik, dia tampil jadi berkat. Dia tampil menjadi pemenang. Bahkan lewat kehidupannya, bangsanya diselamatkan. Samuel, dia anak yang diminta kepada Tuhan. Ketika dia hidup, walaupun di tengah-tengah dia hidup, anak-anak dari Imam Eli melakukan kejahatan, tapi dia tidak melakukan hal yang jahat. Belajar hidup menyenangkan hatinya Tuhan. Ada jaminan daripada Tuhan. Jangan hidup dengan cara hidup yang lama. Amin. Kalau dulu kita pernah lakukan cara hidup kita yang lama, mungkin sampai hari ini sebelum kita dengar firman Tuhan, kita masih hidup di cara hidup yang lama. Dan hari ini firman Tuhan datang dalam hidup kita. Tuhan berarti sayang kepada kita semua. Orang yang disayang Tuhan akan ditegur oleh Tuhan. Dan orang yang ditegur Tuhan, ketika ia mau melihat hal-hal yang baik dalam hidupnya, dia akan menerima teguran itu sebagai satu pelajaran yang sangat berharga untuk membawa dia melihat kebaikan Tuhan demi kebaikan yang akan membawa dia untuk hidup menikmati terus kemurahan Tuhan. Ayatnya yang ke-7. Ketika kita sudah lihat bahwa ada jaminan yang Tuhan berikan, Yesus yang sudah rela mati bagi kita semua. Karena kasihnya yang begitu besar, dia rela berkorban. Di ayat yang ke-7 dan selanjutnya, supaya pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Kasih Tuhan itu melimpah-limpah, amin. Kejayaan kasih karunia Tuhan melimpah-limpah, amin. Tapi bukan berarti karena kasih Tuhan itu, kasih karunia Tuhan itu melimpah-limpah, gak apa-apa. Saya buat dosa, saya minta ampun lagi. Habis buat, sudah saya minta ampun kemarin, saya buat dosa lagi. Ada konsekuensinya. Khususnya buat remaja-remaja yang sudah terlibat dalam pelayanan. Kalau sudah tahu kebenaran firman Tuhan dan kita masih sering melanggar, kemurahan Tuhan juga ada batasnya. Kita tidak tahu apakah kemurahan Tuhan yang kita dapat itu sudah yang terakhir, yang ternyata Tuhan berikan kita kesempatan. Kalau itu belum yang terakhir, puji Tuhan, berarti kita masih ada kesempatan untuk menerima kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah. Tapi kalau itu sudah yang terakhir dan ternyata kita masih hidup di dalam dosa, maka semuanya upah dosa adalah ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jelas sekali firman Tuhan. Kalau kita diselamatkan itu bukan karena hasil usaha kita. Itu semua karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Karena kasih Tuhan yang begitu besar. Ada seorang hamba Tuhan berkata kepada saya, Christine, kalau saya lihat kamu, saya lihat kemurahan Tuhan yang begitu besar. Ketika hamba Tuhan ini ngomong, air mata saya mengalir. Saya cuma berkata, Tuhan terima kasih buat kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih saya memenuhi itu panggilan Allah dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan. Saya hanya dapat berkata demikian. Tuhan mau malam hari ini dalam hidup kita, ketika kita sudah tahu siapa pemilik hidup kita, kita tahu kita ini adalah miliknya Tuhan. Mari jangan hidup di cara hidup kita yang lama. Amin. Apapun cara hidup kita yang lama, ayo tinggalkan. Minta sama Roh Kudus.
Tuhan, Roh Kudus mampukan saya untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya Tuhan. Bukan sesuai dengan kehendak saya, keinginan daging saya. Karena tujuan Tuhan dalam hidup kita di ayatnya yang ke-10, saya rindu kita baca ayat ini bersama-sama. Saya undang pemain musik, singers untuk kembali ke depan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan punya tujuan yang jelas dalam hidup kita. Tidak ada bejana yang mau mengatur penjunannya. Ketika bejana itu dibentuk oleh sang penjunan, bejana itu manut sama sang penjunan. Ketika dia manut, dia akan jadi satu, saya boleh katakan mahakarya. Dan ketika dibentuk oleh sang penjunan, kalau bejana tanah liat itu tanah liat yang akan dijadikan bejana, ketika masih ada kerikil atau kerikil yang kecil saja, itu akan dicabut, akan diambil supaya hasilnya mulus. Kalau hari-hari ini Tuhan sedang bentuk kita, masuklah dalam prosesnya Tuhan. Milikilah kerelaan hati yang mau masuk dalam prosesnya Tuhan. Ketika kita ada dalam prosesnya Tuhan, kita dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kita orang-orang yang limited edition, yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah persiapkan. Apapun talenta yang Tuhan sudah berikan kepada rekan-rekan remaja dan pemuda, pakai itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kalau ada kesombongan, keangkuhan hidup, kita masih hidup menuruti keinginan daging, minta sama Tuhan malam hari ini. Biar Tuhan menjamah hidup kita. Kamu bawa sama Tuhan untuk belajar hidup sesuai dengan kehendak-Nya Tuhan. Dan jadilah anak-anak raja yang terus memancarkan kasih Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Sama-sama bangkit berdiri. Dalam setiap apa yang kita lakukan, karena kita ini miliknya Tuhan. Kita mau menyenangkan Sang penjunan hidup kita, Sang pemilik hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, bawa hati kita, hidup kita kepada Tuhan malam hari ini. Sebelum kita kembali ke rumah masing-masing. Tuhan, ku mau
hanya untuk mencari, bahkan untuk membuat senang dalam hidup kita, menyenangkan untuk diri kita sendiri. Kita lupa dengan sang empunya hidup kita adalah Tuhan. Malam ini firman Tuhan datang dalam hidup kita semua. Tidak hanya buat rekan-rekan remaja, pemuda, buat saya juga secara pribadi. Ada tujuan yang jelas yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Bahkan itu jauh sebelumnya Tuhan sudah sediakan supaya kita masuk di dalamnya untuk melakukan pekerjaan baik. Belajarlah terus hidup untuk menjadi anak-anak raja miliknya Tuhan. Tinggalkan cara hidup yang lama dan hiduplah dengan tujuan melakukan pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah siapkan. Sehingga kelak apa yang kita lakukan semuanya menyenangkan hatinya Tuhan. Dan apa yang kita lakukan semua berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saya rindu anak-anak remaja pemuda yang menyanyikan pujian ini. Pujian ini, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami pulang menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan oleh Tuhan. Kami tampil menjadi pribadi-pribadi yang memiliki tujuan yang pasti sesuai dengan tujuan Tuhan dalam hidup kami. Terus melakukan pekerjaan yang baik supaya lewat hidup kami nama Tuhan dipuji, dimuliakan.
Berkati setiap anak-anak remaja pemuda, semua yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan, diberkati oleh Tuhan. Pakai mereka lebih hari lebih heran. Pelayanan remaja pemuda semakin diberkati oleh Tuhan. Mampukan para koordinator yang ada di dalam melayani, bahkan mengayomi setiap apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup mereka. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Biarlah pimpinan daripada Tuhan terus ada buat kami semua. Kami tiba di rumah, kami tiba dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Dan dengan penuh kerendahan hati kami mengangkat kedua belah tangan kami. Pulanglah, terimalah berkat anugerah yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan sukacita yang melimpah dari Allah Roh Kudus, terus menyertai perjalanan hidup kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang di kali yang kedua. Terima berkat-Mu, akhiri ibadah kami dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.